Haleluya, haleluya. Malam ini kita kembali bertemu bersama di dalam channel The Power of Sharing, yaitu dari Yabes Mistry. Dan malam ini Senin 18 Mei 2020, sesuai dengan topik kita malam ini ya, Pastor Marihot, ada saya, Benyamin Tepu, ada Pastor Marihot, dan sebentar lagi akan muncul narasumber kita, yaitu Dr. Joseph Sibarani, spesialis penyakit dalam. Nah, jadi sebelumnya kita akan sapa-sapa dulu ya Bang Marihot ya, untuk semua yang boleh bergabung, puji Tuhan, dan yang belum bergabung kita juga nantikan terus untuk live kita pada malam hari ini. Buat seluruh Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kami ucapkan salam buat kita semuanya. Ya, Selamat malam, selamat bergabung pada malam hari ini. Kami senang menyapa Anda semua di rumah, dimanapun berada pada malam hari ini. Dan tema kita malam ini sangat luar biasa, Pastor Marihot. Sangat unik ya, karena memang ini yang dibutuhkan di tengah kondisi COVID-19 ini, yaitu hati yang gembira adalah obat yang sangat-sangat manjur. Mengingat tema ini pasti semuanya pendengar dan yang melihat yang live pada malam hari ini, Amsal 17 ayat 22 berkata, dan ada lagunya ini. Nanti mungkin kita bisa bernyanyi bersama-sama ya Bang Marihot ya. Nah, hati yang gembira adalah obat yang apa? Yang manjur, tetapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang, kan begitu ya. Nah, jadi malam ini saya sangat senang sekali dan bersama dengan Pastor Marihot, dan juga nanti sebentar akan muncul narasumber kita, yaitu Dr. Joseph Sibarani, spesialis penyakit dalam. Dan dokter ini banyak sekali pelayanan yang dilakukan ya, dan dia menjadi seorang dokter di Metodis Tamrin, Rumah Sakit Metodis Tamrin. Kemudian dia juga pelayanan di Fakultas Kedokteran Nomensen ya, Pastor Marihot ya. Ya, betul. Kemudian dia juga seorang WL di salah satu gereja, yaitu Gereja GBI Medan Plaza. Nah, jadi ini sedikit perkenalan, nanti mungkin akan lebih kenal lagi dengan dokter ini. Nah, puji Tuhan sudah bergabung Dr. Joseph Sibarani, spesialis penyakit dalam, dan tadi sudah saya kenalkan dokter. Nah, ini sesuatu yang luar biasa malam hari ini. Ini sebagai spesialis ya untuk kita di The Power of Sharing malam ini dengan tema hati yang gembira adalah obat yang sangat-sangat manjur malam ini. Haleluya. Kita akan dengar apa yang akan di-sharekan oleh Dr. Joseph Sibarani, spesialis penyakit dalam pada malam hari ini. Jadi bersama kita selama 1 jam ke depan ya Pastor Marihot ya. Bersama dengan narasumber kita, kemudian bersama dengan saya Benyamin Tepu, ada Pastor Marihot juga. Nah, malam ini nanti akan disampaikan pesan yang sangat penting mengenai tema yang ada. Nah, jadi tema ini saya percaya akan memberkati semua yang Anda di rumah, mungkin di mana yang mendengarkan siaran live ini ya. Nah, jadi pada malam hari ini biar untuk mempersingkat waktu, saya yakin pasti ada juga pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul. Namun sebelumnya kita langsung gimana? Pastor Marihot, kita serahkan langsung kepada narasumber kita untuk berdoa, kemudian tadi atau nyanyi dulu hati yang gembira adalah obat dulu. Haleluya. Ini kalau suara lebih jago ini Pastor dokter ini. Oh, dokter dan penyanyi juga. Ini makanya kan apa enggak luar biasa tema kita pada malam hari ini. Ya, jadi jangan Anda kemana-mana, tetap pantengin terus The Power of Sharing Yabes Ministry pada malam hari ini, karena rugi kalau nggak dengar seorang dokter spesialis penyakit dalam pada malam hari ini, kan begitu ya? Iya, setuju. Haleluya. Jadi gimana? Silakan aja dokter, langsung aja. Mungkin bawa dalam doa atau nyanyi dulu, kami serahkan kepada dokter sekitar 15 menit atau 20 menit. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan, saya juga rindu nih bertanya kepada seorang dokter, kan begitu. Bagaimana seorang dokter bisa luar biasa di tengah COVID-19 ini, kan begitu. Haleluya, silakan dokter. Baiklah, mari kalau begitu kita berdoalah dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk satu hari lagi kehidupan yang masih Tuhan boleh anugerahkan bagi setiap kami Tuhan. Khususnya buat malam hari ini kalau kami boleh berkumpul secara online Bapa, kami akan sharing kebenaran daripada firman Tuhan. Tuhan, kami mohonkan kiranya Roh Kudus-Mu yang membuka hati pikiran kami. Engkau buka telinga kami Bapa, sehingga kami boleh dapat mendengarkan setiap isi hati Tuhan yang ingin Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu pada malam ini Tuhan, biarlah hamba-Mu boleh menyampaikan
apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan dengan kata-kata yang sederhana, bahasa yang mudah dimengerti oleh siapapun juga. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan dokter. Shalom semuanya. Saya Halo. percaya semuanya kita aman di dalam perlindungan Tuhan. Kita di rumah saja, tapi kita tetap semangat karena kita percaya bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita, dan Dia berjanji satu helai rambut pun tidak akan pernah terlepas dari rambut kita tanpa Allah itu setujui. Amin. Amin. Nah, malam ini kita mau sama-sama belajar ya, karena saya juga belajar yaitu tentang satu hal yang begitu penting yang ada di dalam Alkitab kita ya, bahwa hari-hari ini kita menghadapi satu masa yang sulit di mana adanya serangan satu virus yang begitu berat, yaitu serangan daripada virus COVID-19 ini ya. Jadi saya melihat bahwa sampai hari ini belum ada obat yang benar-benar efektif ya, bisa mengobati penyakit daripada COVID-19 ini ya. Pastor Rinto, boleh ini saya sharekan PowerPoint saya ya? Marihot. Oh, Pak Mariot ya? Ya. Iya, Oke, boleh. iya. Berarti Oke. mau share apa Share, ya? saya share apa ini? PowerPoint ya. Boleh, Iya. boleh. Berarti bentar ya. Coba saya. Oke, silakan. Oke, ini udah kelihatan ya? Ya, Baik, sudah jadi lihat. sesuai dengan tema kita ya malam ini, yaitu saya ambil hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Ini ayatnya ada di dalam Amsal pasal 17 ayat yang ke-22. Jadi yang pertama kita melihat ada kata hati di situ, dan dikatakan hati itu harus dalam keadaan yang bergembira. Nah, mungkin kita bertanya-tanya sebenarnya hati itu ada di mana? Kalau dari bahasa Ibraninya itu adalah labe, itu adalah satu pusat emosional daripada manusia, dan letaknya itu ada di dalam otak kita, di kepala kita sebenarnya, dan dia terletak di bagian tengah di otak kita. Jadi otak ini terbagi dua, ada bagian sisi luar namanya korteks, dan bagian tengah ini namanya sistem limbik. Jadi sistem limbik inilah yang disebut dengan hati. Di dalam sistem limbik ini ada beberapa organ ya. Organ-organ ini adalah organ yang begitu penting, dan dia mengatur tubuh kita dalam kondisi yang tidak sadar sekalipun dia mengaturnya. Artinya kalau kita sedang tidur, dia mengatur supaya kita tetap bernafas, jantung kita akan tetap berdetak, sistem pencernaan kita juga akan tetap bekerja. Semua sistem yang diperlukan dalam tubuh kita itu bekerja di bawah perintah langsung ya daripada sistem limbik atau yang kita sebut dengan hati ini. Jadi bisa kita bayangkan kenapa Alkitab bisa berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, oleh karena hati ini memang terhubung langsung dengan organ-organ vital di dalam tubuh kita. Nah, kita akan lanjut. Jadi di dalam organ vital tersebut ada zat-zat kimia yang selalu harus dihasilkan, yang ada namanya dopamin, serotonin, oksitosin, dan endorfin. Dan ternyata ini adalah zat-zat kimia yang dia hanya akan dihasilkan sewaktu seseorang itu mengalami kegembiraan atau kebahagiaan di dalam kehidupannya. Jadi kalau kita bersukacita, maka dopamin kita akan meningkat, serotonin meningkat, oksitosin meningkat, endorfin meningkat. Dan itu adalah rasa daripada kegembiraan. Ya. Nah, di dalam tubuh kita juga, Tuhan itu begitu baik, dia menciptakan yang disebut dengan sistem imunitas, yaitu pertahanan tubuh ya. Jadi ada suatu sistem pertahanan dalam setiap tubuh manusia, di mana kita tahu bahwa setiap kita itu akan selalu ya terpapar dengan hal-hal yang bisa menyebabkan kita itu menjadi sakit. Sebagai contoh, kita itu setiap hari pasti akan bertemu dengan yang namanya mikroorganisme. Bisa bakteri, bisa jamur, bisa parasit, bahkan hari-hari ini kita ketemu yang namanya virus yang kita sebut dengan coronavirus ya. Dan coronavirus ini bukan satu hal yang baru sebenarnya, tetapi ternyata di dalam perjalanan kehidupan di dunia ini, coronavirus ini ternyata berhasil untuk melakukan apa yang namanya evolusi ya. Jadi dia berubah, beberapa sifatnya dia ubah sehingga tubuh kita belum kenal. Nah, nanti kita akan lihat
apa sebenarnya peran daripada sistem imunitas. Dan kemudian sistem imunitas kita ini juga berperan untuk mencegah penyakit yang namanya tumor dan kanker. Jadi waktu ada sel-sel yang membelah secara terus-menerus di dalam tubuh kita dan dia membelah tanpa batas, artinya dia tidak bisa mati, maka sistem imunitas yang baik ini itu akan mengenali sel-sel yang berbakat untuk menjadi tumor dan kanker. Jadi waktu jumlahnya nanti masih sedikit, maka sistem imunitas kita bisa mengatasi sel-sel yang berbahaya ini. Nah, ini bukti dari penelitian yang sudah dilakukan ya, bahwa zat yang tadi saya sebut itu ya, salah satunya adalah dopamin, itu ternyata sangat-sangat mempengaruhi sistem imunitas kita. Jadi kalau mungkin ada yang sampai hari ini berkata, itu kan cuma ada di dalam Alkitab saja, itu kan ya, namanya jangan terlalu rohani begitu ya. Mana ada orang yang bisa bersuka cita, mana ada orang yang kalau dia gembira kemudian dia sembuh. Nah ini adalah bukti secara ilmiah ya yang sudah dilakukan, dan ini tahun 2000 sudah dikeluarkan, bahwa sangat terbukti seseorang yang dengan hati yang gembira itu akan menjadi obat yang paling manjur bagi tubuhnya sendiri ya. Jadi ini review artikel ini artinya udah ada beberapa penelitian sebelumnya yang kemudian mereka kumpulkan dan kemudian mereka menyimpulkan ya. Jadi zat dopamin itu adalah satu zat kimia yang mempengaruhi secara langsung sistem imunitas kita. Nah, bahkan ada satu hal yang sangat menarik ya. Ini dilakukan sebenarnya belum termasuk penelitian yang begitu besar. Ini oleh satu orang yang kaya ya, itu dilakukannya pada tahun 891 sampai dengan 961 Masehi. Jadi ini adalah kisah seorang kaya. Dia punya semuanya, dia punya kekuasaan, dia punya kekayaan, dia punya semua yang orang mungkin inginkan dia punya, dan dia berpikir sebelum dia mati, kira-kira dengan segala yang dia miliki, berapa lama dia bisa mempertahankan rasa gembira di dalam hatinya. Jadi dengan kata lain, berapa lamakah hormon gembira dan bahagia tersebut itu dapat bertahan di dalam sistem limbik hati kita kalau kita bergantung ya pada apa yang kita miliki dan apa yang kita alami. Dan ternyata dia menunjukkan bahwa ini dikatakan hanya 14 hari ya. Jadi kalau kita udah punya segalanya hari ini dan kita pikir kita akan berbahagia, ternyata apa yang kita miliki hari ini itu hanya akan membuat kita berbahagia untuk 14 hari. Berarti lebih dari 14 hari apa yang sudah pernah kita miliki itu tidak akan bisa mendatangkan kebahagiaan. Jadi ini adalah satu fakta bahwa kegembiraan dan kebahagiaan itu tidak boleh bergantung kepada kondisi dan apa yang kita miliki sampai saat ini. Nah, sebagai contoh ya, ini saya ambil contohnya infeksi dari coronavirus yang saat ini sedang marak ya. Jadi garis yang biru ini, kurva yang biru ini adalah jumlah dari virus yang sedang masuk ke dalam tubuh kita. Kurva yang warna hijau, nah ini adalah sistem imunitas kita untuk yang jangka pendek. Dan kurva yang merah kita sebut dengan sistem imunitas untuk jangka panjang. Nah jadi kita lihat, sewaktu hari ke-0, waktu virus mulai masuk, pasti virusnya waktu masuk akan mulai yang namanya dia berkembang biak. Ya. Nah waktu dia mulai berkembang biak, wow, tubuh mulai mengenali, itu ada virus yang berusaha menyerang kita, ayo kita serang dia. Maka dia akan menaikkan konsentrasinya. Waktu dia bisa mencapai konsentrasi puncak, maka si virus ini akan berhenti, puncaknya dia akan berkurang. Nah begitu. Dan bukan hanya itu, terbentuk juga imunitas dalam jangka panjang. Waktu dia mulai naik, ini udah lebih turun terus, maka ini akan imunitasnya berlangsung tinggi untuk waktu yang lama. Artinya pasien-pasien yang benar-benar nanti terinfeksi oleh virus corona, kemudian muncul sistem pertahanan tubuhnya ini, maka dia tidak akan bisa terinfeksi berulang dan menyebabkan penyakit yang berat. Kalaupun dia menginfeksi mungkin hanya flu biasa ya, hanya batuk-batuk biasa. Karena memang flu daripada coronavirus ini pun adalah sifatnya adalah flu yang biasa, tetapi karena dia sedang berubah bentuk virusnya, maka tubuh kita merespon dengan cara yang ekstrim sehingga bisa menyebabkan kematian. Jadi kita lihat di sini perannya, inilah sistem imunitas kita. Orang-orang dengan sistem imunitas yang baik, maka serangan daripada virus-virus, termasuk juga serangan sel-sel kanker, sel-sel tumor itu tidak akan bisa berkembang dengan baik. Dan kuncinya tadi yang pertama adalah hati yang gembira. Ya. Nah ini kita lihat kembali skemanya ya. Jadi ini adalah
ini yang tengah ini adalah sistem limbik atau hati kita tadi, dan ini adalah sistem korteks atau otak luar. Ya, nanti kita lihat. Jadi hubungannya ada antara korteks yang kita sebut dengan pikiran kita waktu sadar dengan sistem limbik atau hati kita. Ya. Nah, kita lihat. Korteks itu adalah bagian otak yang berhubungan langsung dengan dunia luar secara sadar. Jadi waktu kita sedang bangun, itu berarti kita sedang memakai korteks kita untuk memerintahkan tubuh kita melakukan aktivitas apapun. Dan dia akan berhubungan langsung dengan apa yang datang dari sekeliling kita, dari dunia luar kita. Sedangkan sistem limbik atau hati yang kita sebut itu adalah bagian otak yang hanya berhubungan langsung dengan organ-organ yang berada di dalam tubuh manusia, yang khususnya dia bekerja dalam kondisi bawah sadar. Tadi sudah saya katakan dia berhubungan dengan jantung, ginjal, sistem pencernaan, ya, semua organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Nah, oleh karena adanya jalur penghubung, maka kita bisa menyatakan bahwa korteks ini bisa mempengaruhi sistem limbik seseorang. Jadi bagaimana supaya hatinya bisa gembira, maka korteksnya harus bisa memerintahkan sistem limbiknya untuk bergembira. Sampai situ bisa mudah ya? Saya pikir tidak susah untuk mengertinya. Jadi pikiran sadar atau korteks ini yang bergembira tadi akan membuat pikiran bawah sadar atau sistem limbiknya bergembira. Nah, apa dampaknya? Maka sistem limbik tadi akan menghasilkan hormon gembira dan bahagia tadi. Ada 4 hormon. Dan apa manfaatnya? Sistem imunitasnya menjadi baik. Dan itu akan menjadi obat yang sangat manjur. Wow, sangat gampang untuk dimengerti ya. Amin. Nah, pertanyaannya adalah, kalau begitu bagaimana supaya kita bisa bersuka cita? Nah, kita tahu ada banyak masalah yang datang dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan saya dasari dari Alkitab. Di Roma 8 ayat 28 itu dituliskan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, apa yang bisa kita lihat dari ayat ini? Saya coba pilah-pilah ayatnya ya. Di kata yang pertama itu dikatakan kita tahu sekarang. Apa arti kata kita tahu sekarang? Bahwa seseorang itu atau siapapun juga harus ingat, harus bisa menganggap, harus bisa menyadari. Apa yang dia ingat, apa yang dia anggap, apa yang dia sadari, yaitu bahwa dia punya Allah, yang Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu. Apakah segala sesuatu itu hanya hal yang positif? Tentu tidak. Segala sesuatu berbicara tentang segala hal, termasuk hal yang positif, termasuk hal yang negatif yang datang di dalam kehidupan kita. Itu tadi sebabnya si korteks ini berperan untuk menerima semua hal yang datang dari dunia, kemudian masuk ke dalam hidup kita. Itu gerbang pertamanya adalah korteks. Maka korteksnya harus korteks yang ingat, menganggap, dan menyadari bahwa ada Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, untuk apa Allah turut bekerja? Dia bekerja untuk mendatangkan yang namanya kebaikan. Dan saya catat satu lagi, bagi mereka yang mengasihi Dia. Maka saya simpulkan, bagaimana agar kita dapat bersuka cita? Secara Alkitab itu sangat mudah dijelaskan. Yaitu yang pertama, maka kita harus punya pikiran sadar atau logika kita atau korteks kita untuk selalu memutuskan tulus dan ikhlas menerima saja segala sesuatu yang terjadi selama hidup kita. Ini gerbang pertama. Jadi apapun yang datang dalam hidup kita, tugas kita yang pertama, terima saja. Jangan ditolak. Hal yang tidak enak diterima. Orang buat kecewa kita terima. Orang mengkhianati kita terima. Sama halnya dengan virus tadi. Virus COVID-19 itu kalau kita lihat tadi kurvanya, imunitas atau daya tahan tubuh seseorang itu hanya bisa muncul kalau si virus COVID itu masuk ke dalam tubuhnya. Jadi kalau virus COVID tidak pernah masuk ke dalam tubuhnya, apa yang terjadi? Dia tidak akan bisa menimbulkan imunitas kecuali nanti
sudah ditemukan yang namanya vaksin di dunia ini. Dan kita tahu sampai hari ini belum ada vaksin untuk coronavirus. Maka mau tidak mau kita harus bisa menerima keberadaan daripada si virus. Kuncinya adalah bagaimana kita waktu menerimanya. Mungkin kalau kita menerima dalam jumlah yang sangat besar, terpapar dengan jumlah yang sangat besar, itu tubuh kita pasti akan kesulitan. Itu sebabnya kita disuruh untuk melakukan social distancing, supaya kita nggak bertemu dengan terlalu banyak jumlah virus. Dan yang kedua, waktu kita beristirahat di rumah, maka kita harus menjaga supaya imunitas kita bekerja dengan baik. Waktu masuk virusnya dalam jumlah yang sedikit, imunitas kita siap untuk menerimanya. Nah, yang kedua, maka pikiran sadar atau korteks kita itu harus tahu, harus ingat, harus sadar, dan menganggap bahwa ada Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan syarat yang ketiga, pikiran sadar tadi harus memutuskan untuk mengasihi Tuhan. Karena syaratnya di Roma 8 ayat 28 tadi, bahwa Allah hanya turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Nah, maka di Filipi 4 ayat 4 ini kan yang menulis itu adalah Paulus. Dia bisa menuliskan ini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Jadi kalau penelitian tadi membuktikan bahwa kalau kita bergantung sama harta, bergantung sama kekuasaan, bergantung sama orang-orang yang mungkin menghormati kita, orang-orang yang mungkin bisa memberikan penghiburan bagi kita, dia sendiri membuktikan waktu dia punya semua itu ternyata itu hanya bisa bertahan untuk 14 hari. Tetapi kalau kita bersukacita, kita ingat Tuhan senantiasa, maka sukacita itu adalah sukacita yang tidak akan pernah habis. Bahkan sukacita dalam Tuhan adalah sukacita di mana Tuhan bisa mengubahkan duka cita menjadi sukacita. Nah, terakhir, jadi akhirnya dari Filipi 4 ayat 8. Saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Maka kalau kita sudah melakukan ini, saya percaya kita akan memiliki hati yang gembira, dan bukan gembira dalam jangka waktu yang pendek, tapi kita bisa melakukan apa yang dalam firman Tuhan dikatakan, bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah dalam segala hal. Wow, itu menjadi sesuatu yang tidak terbatas. Karena dasar daripada sukacita kita itu adalah Tuhan, dan bukan apa yang kita lihat, dan bukan apa yang kita rasakan. Terima kasih. Mungkin ini sharing pertama yang bisa saya berikan. Kalau ada pertanyaan, dengan senang hati kita akan sama-sama belajar. Wow, luar biasa ya. Saya senang sekali mendengarkan paparan daripada Dr. Joseph malam hari ini. Kan artinya combine ya buat seluruh pendengar yang live stream pada malam hari ini. Tidak hanya secara medis ya, tetapi secara kebenaran firman Tuhan bisa dibuktikan. Gitu ya dokter ya? Ya, benar sekali. Jadi puji Tuhan ya, ini mungkin sebelum ada pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul, maka mungkin kita bersukacita dulu lah ya dokter ya. Nah, jadi saya pikir malam ini satu lagu yang saya pikir lewat Amsal 17:22 yang tadi sudah disampaikan oleh dokter ya. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Seperti obat. Hati yang saya pun lupa saya pengen tadi dokter yang meneruskan, karena suara dokter lebih bagus daripada suara saya kan begitu. Aduh. Bolehlah dokter sekali nyanyi dulu lagu Hati yang Gembira, biar ini semua yang mendengar pada malam hari ini kan terberkati lewat suara dokter malam ini. Silakan dokter. Mungkin lagu yang lain aja lah ya. Oh gitu. Silakan dok. Oke, aku nyanyi lagu Ku Percaya Janjimu aja ya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kami percaya setiap janji-janji-Mu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar, Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku percaya. Yes. Haleluya, haleluya. Senang sekali mendengarkan suara yang begitu indah pada malam hari ini ya. Seorang dokter bernyanyi, ku percaya janji-Mu ajaib. Amin. Ya, terukir dalam kehidupan kita semuanya. Jadi lagu ini sangat memberkati pastinya karena kita tidak boleh takut ya dokter ya.
Jangan gentar, Amin. jangan ragu. Karena Amin. memang mau tidak mau, sanggup atau tidak sanggup, kita harus berserah di dalam kekuatan daripada Tuhan malam Haleluya. hari ini. Haleluya. Haleluya. Nah, jadi mungkin ini satu pertanyaan ya buat dokter, seorang dokter ya, penyanyi lagi, dokter lagi, dan pelayanan lagi, dan semuanya sudah lengkap deh malam hari ini. Ini sesuatu yang menyenangkan, artinya membuat kita sukacita pada malam hari ini ya, Yes. buat seluruh yang Amin. mendengar pada malam hari ini. Puji Tuhan. Jadi jangan ada ragu ya. Kalau mungkin ada yang ya memang pasti. Kalau sedikit lah artinya mewakili daripada mungkin ada yang ingin juga di tengah kondisi sekarang, dokter. Kalau mungkin pertanyaan pertama dari saya begini. Ini kan cara kita tadi sudah dokter sampaikan bahwa bagaimana kita mulai bersukacita di tengah kondisi sekarang ini. Artinya kita mulai pikir korteks itu ya, Dok ya. Ya. Pikiran sadar ya. kita. Nah, Ya. tadi sudah disampaikan tentang kebenaran firman Tuhan. Namun di sisi lain memang bagaimana cara kita mulai bersukacita, dokter? Karena pastinya lewat media membuat bagaimana kita sekarang bersukacita gara-gara media bisa turun imun lah. Kemudian belum lagi ya yang mendengar pada malam hari ini mungkin tidak hanya membuat takut karena media, tetapi bisa saja karena pekerjaan kah, kemudian karena kuliah kah, mungkin biaya kuliah, ya nggak masuk tetapi terus bayar uang kuliah kan begitu ya. Kemudian tidak hanya itu aja, ekonomi juga, dokter. Jadi bagaimana cara, ini mungkin tips ya, ini tips dari dokter bagaimana supaya yang mendengar pada malam hari ini, karena kan terkadang begini, wah dokter enak ngomong, karena banyak lumbung-lumbung kan begitu. Iya. Ya, silakan dok, silakan. Puji Tuhan. Saya berpikir begini, untuk kita tidak bersukacita itu ada 1001 alasan untuk tidak bersukacita. Ya. Tetapi kita hanya punya satu alasan untuk bisa bersukacita, dan alasan itu hanya Tuhan. Amin. So, kita nggak bisa menghambat apapun yang harus datang ke dalam hidup kita. Kita nggak bisa menghempang jalur informasi yang akan datang menyerang kita. Setiap kita buka handphone, maka akan masuk informasi yang baru. Itu kalau dari yang informasi secara internet. Belum lagi kalau secara kehidupan sehari-hari. Kita bertemu sama teman kita atau siapapun. Semua itu akan sangat mudah untuk membuat kita kehilangan daripada sukacita. Dan saya melihat bahwa yang salah bukan orang lain, yang salah bukan internetnya, yang salah bukan apa yang datang sama kita, yang salah adalah kita sendiri. Karena kita biarkan korteks kita itu menjadi gerbang yang tidak bisa memilah apa yang dia harus masukkan ke dalam sistem limbiknya. Maka tadi saya bilang, yang pertama harus kita lakukan adalah kita jangan memusuhi sekeliling kita. Kita jangan memusuhi internet kita jangan memusuhi stasiun TV tertentu, kita jangan memusuhi orang-orang tertentu yang mungkin senangnya memang nyinyir begitu ya, senangnya mengungkapkan hal-hal negatif. Kita jangan benci. Kita cuma perlu satu hal, bahwa kita sedang memikirkan ada Tuhan yang turut bekerja di dalam segala sesuatu itu. Jadi ketika orang seperti dikatakan Yusuf ya dalam Kejadian 50 ayat 20, yang jahat engkau reka-rekakan terhadapku, tapi aku punya Tuhan yang mereka-rekakannya untuk kebaikan. Nah, jadi semakin jahat informasi yang datang sama kita, Tuhan sedang mengerjakannya untuk satu kebaikan yang lebih besar. Jadi kalau kita berpikir seperti itu, saya percaya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa bersukacita. Yes, tidak ada alasan. Ini sih kita kunci ya Pastor Marihot ya. Saya yakin Pastor Marihot juga ingin bertanya ini. Mungkin dari tadi karena saya ngomong terus, dan nggak nanya dia ya? nggak mau bertanya. Silakan. Biar Bang Beni sedikit yang duluan kan gitu kan. Oke Pak Dokter, saya mau tanya gini. Tadi baru saya dengar berita itu dari WHO atau kemarin ya, bahwa pandemi corona nggak akan mungkin hilang. Ya. Corona bahkan nggak mungkin hilang. Bahkan WHO menyatakan bahwa harus punya gaya hidup yang baru bersama-sama dengan corona. Jadi artinya kita akan bersama-sama dengan yang bisa disebut tanda kutip kematian gitu kan. Ketika menghadapi situasi seperti ini, kan tim para medis, tim dokter, tim semuanya kan menyarankan agar semua masyarakat kan stay at home. Gitu. Ya. Tapi ketika WHO menyatakan nanti nggak ada lagi, artinya kemungkinan untuk ini hilang total semuanya, kira-kira gimana? Apakah memang kita harus keluar lagi berhadapan dengan itu semuanya dan menerima itu gitu? Saya tadi bingungan sendiri gitu waktu baca berita itu.
WHO menyatakan bahwa ini nggak akan mungkin hilang gitu. Ya, silakan dokter. Gimana kira-kira penjelasan itu? Memang ini adalah serangan pandemi yang paling besar ya di sepanjang sejarah dunia ini ya. Kalau dulu yang paling besar itu pernah terjadi tahun 1800-an dan memang itu cukup banyak memakan korban jiwa. Dan yang menyerang kita juga sama virus. Jadi sudah pernah terjadi dulu apa yang sekarang ini ada. Tapi saya melihat ada satu perbedaan yang sangat signifikan antara dulu dan sekarang ya. Kalau dulu aliran informasi ini sulit untuk didapatkan. Saya malah melihat terornya COVID-19 ini lebih besar terornya oleh karena aliran informasi yang besar. Jadi mungkin beritanya belum tentu positif COVID, tapi udah diberitakan COVID. Oke, nanti pada akhirnya memang tidak positif COVID-nya, tapi orang yang mendengar udah duluan ketakutan. Dan akibat dari ketakutan itu apa? Daya tahan tubuhnya akan turun. Dan itu kita nggak usah berdebat dengan ahli manapun, itu pasti mereka bisa mengakui bahwa yang membuat kita sakit hanya waktu daya tahan tubuh kita sedang turun. Jadi kalau WHO menyatakan kemungkinan besar ini tidak akan bisa berakhir, ya sah-sah saja. Kita tidak perlu takut. Sebab kuncinya adalah tidak takut gitu. Itu sebabnya presiden kita berkata berdamai dengan corona ya. Iya, itu sebenarnya berhubungan dengan langkah pertama tadi yang saya coba sharingkan. Bahwa kita menerima dengan tulus ikhlas apa saja yang datang dalam hidup kita. Hari ini yang datang corona, tapi masalahnya si corona bawa banyak saudara. Dia bawa banyak saudaranya ekonomi, makanan, dia bawa semua saudaranya. Dia ngeroyok kita. Nah, harus kita terima dan ikhlas. Tapi kan tidak punya Tuhan yang turut bekerja di dalam segala sesuatu. Mungkin ini yang jadi sulit diterima oleh orang yang belum percaya. Itu syarat yang ketiga tadi adalah dia harus mengasihi Tuhan. Karena janji Tuhan ini tidak akan terjadi kalau dia tidak mengasihi Tuhan. Dia boleh berkata, wah saya tahu hati yang gembira obat yang manjur. Hai, jangan, tunggu dulu. Itu firmannya Tuhan Yesus. Firman dari Allah yang hidup. Kalau kita tidak percaya kepada Allah yang hidup, itu hanya sebatas kata-kata, nggak ada kuasanya, kira-kira begitu, Pak. Dan iya, luar biasa. Berarti gini, artinya kalau dengan pernyataan ini pun memang kita dituntut untuk apa ya? Untuk ya tetap bersukacita dalam kondisi apapun. Bahkan mungkin kita harus mempraktekkan firman Tuhan dalam segala kondisi mulai dari sekarang. Iya. Silakan Bang Benny. Senang memang. Artinya memang tadi sudah disampaikan oleh dokter ya. Nah, memang kembali lagi kalau kita lihat konteks firman Tuhan dalam Roma 8:28, Dok. Tadi sudah disampaikan sangat-sangat detail ya. Nah, memang terkadang kan begini, kalau mungkin mungkin ada sedikit dalam pemikiran yang mendengar pada malam hari ini, bagaimana apakah memang coronavirus ini betul-betul mendatangkan ada kebaikannya nggak buat kita, kan begitu. Allah tuh bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Nah, terkadang apakah ini kebaikan buat kita sehingga datang ada virus, kan begitu. Bukan si virus, kan begitu, si virus. Nah, jadi mungkin apa kita tetap mengasihi Tuhan di tengah kondisi sekarang? Kalau saya ditanya secara pribadi ya, saya benar-benar merasakan berkat dari coronavirus ini. Bukan berkat uang tentunya. Kalau uang udah pasti berkurang ya. Karena pasien juga nggak ada. Pada takut semua mau berobat, Pak. Oh gitu. Tapi saya rasakan, saya belajar untuk sadar bahwa ya benar yang dikatakan bahwa manusia bukan hanya hidup dari roti, tapi dari setiap firman. Saya banyak belajar, saya baca firman, wow, itu Tuhan pernah bilang, Tuhan Yesus bilang, aku akan meruntuhkan tembok-tembok gedung-gedung tempat ibadah. Kalau kita lihat hari-hari ini semua sedang runtuh tembok-tembok gedung ibadah. Nggak ada batasan lagi. Itu dan kalau dikatakan bahwa firman itu akan sampai dengan cepat sampai ke ujung-ujung bumi, ya yang kita lakukan malam ini itu menyampaikan firman sampai ke ujung-ujung bumi. Itu akan mempercepat waktunya Tuhan. So, kalau ada yang bertanya bagi saya, ini adalah momen yang paling besar yang pernah Tuhan anugerahkan bagi kita, khususnya karena saya masih hidup jam ini.
Wis, Ah, haleluya. Saya bersyukur. Jadi Allah turut bekerja dalam segala Kalau saya hal masih juga, hidup, ya, Dok, ya. itu artinya saya masih bernafas. Amin. Haleluya, Amin. haleluya. Jadi Ada hal mungkin yang pertanyaan, Pastor? ya mungkin teman-teman karena apa namanya ya menyimak luar biasa sampai kebingungan mau nanya apa. Biasanya mereka kalau udah udah sumpek baru nanya. Ini tadi kayaknya penjelasan Pak Dokter tadi cukup apa ya dengan PowerPoint cukup Jelas ya. cukup jelas untuk tentang sukacita tadi. Tapi memang kalau masalah sukacita kan banyak orang terpengaruh dengan apa yang didapatkan untuk sukacita. Jadi banyak orang yang bilang gini, gimana aku mau sukacita ketika aku nggak bisa makan? Gimana aku mau sukacita ketika uang udah nggak ada lagi di kantong gitu? Gimana aku mau sukacita ketika besok cicilan itu harus dibayar tapi uang juga nggak ada gitu? Makanya ketika hal seperti ini, gitu, apa yang menjadi dorongan dari Pak Dokter untuk teman-teman yang mungkin sedang menghadapi itu, terkhusus juga untuk mahasiswa yang saat ini daring itu kan artinya banyak memakan biaya. Karena kemudian saya mulai hitung-hitungan kemarin dengan transport daring dan kemudian apakah ini termasuk lebih berat daripada ongkos, dan ternyata memang iya gitu. Baru di rumah juga orang tua sudah nggak bisa produktif lagi karena nggak kerja gitu kan, di rumah kan. Dan kemudian pilihan untuk sukacita harus bagaimana gitu. Mungkin ini bisa mewakili pertanyaan dari teman-teman yang kemarin-kemarin juga sharing gitu Pak Dokter. Coba kira-kira gimana itu Pak Dokter ya dalam situasi gitu. Kalau kita bicara tentang situasi sulit, di Alkitab ada banyak situasi sulit. Iya. Jauh lebih sulit dari hari ini juga banyak, ya kan? Mulai dari janda yang ketemu dengan Nabi Elia ya. Ya. Benar-benar nggak ada punya apa-apa dan hanya tersisa apa yang dia punya, itu pun Tuhan bilang serahkan. Nah, tapi yang mau kita lihat adalah waktu kita punya korteks tadi yang mau dulu rela dan tulus, ini harus step by step dia nggak boleh maksain langsung lihat hasil, nggak bisa. Terima dulu, mau nggak? Harus deal dulu kita. Jadi kalau ketemu sama orang yang mungkin saat ini sedang putus asa, sedang sedih, sedang nggak punya harapan, kalau saya bertemu dengan pasien yang seperti itu, saya harus tantang dulu dia. Kamu mau nggak? Kalau kamu nggak mau, saya nggak akan lanjut sharingnya. Dia harus memutuskan. Karena nanti dia harus saya ajarkan, oke, terima jadi lapar, saya terima lapar. Bilang nggak apa-apa lapar, nggak apa-apa lapar. Terima nggak ada uang, saya terima nggak ada uang. Bilang nggak apa-apa nggak ada uang. Bilang dia, saya harus paksa dia bilang utang saya banyak, saya nggak bisa bayar. Bilang nggak apa-apa, saya nggak punya uang untuk bayar utang. Itu step pertama. Karena step yang berikutnya adalah bagiannya Tuhan. Nah, itu yang saya lihat. Tuhan gak akan bekerja kalau langkah yang pertama ini tidak kita kerjakan. Kan tadi kita bilang, ku percaya janjimu ajaib. Ya, kita berserah pada kehendaknya Tuhan. Jangan bilang kita berserah kalau kita mikir, gimana caranya? Loh, ini sekarang kita mau berserah sama siapa? Berserah sama Tuhan atau berserah sama kekuatan sendiri? Nah, jadi kalau kita tidak memulai dengan langkah pertama yang sederhana itu, kita tidak akan pernah mengalami sukacita. Jadi biarin aja dia pergi dulu, nanti datang lagi minta tolong lagi, baru saya bilang udah bisa belum terima. Kalau dia udah bisa bilang oke, kita lanjut kelas berikutnya, saya bilang. Itu luar biasa. Luar biasa. Tetap juga itu ya, memilih untuk bersukacita ya. Ya, tetap harus berdamai. Tuhan kan adil, dia juga nggak paksa kita langsung tiba-tiba kau sukacita aja langsung tanpa alasan, enggak. Tuhan kasih step yang gampang loh. Apa sih payahnya kita bilang Tuhan ya udah Tuhan enggak apa-apa. Tapi kalau kita lihat ya, doa daripada Tuhan Yesus sebelum dia disalib, kan Tuhan Yesus 3 kali berdoa. Itu doa pertama dia minta, jikalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Tapi doa yang kedua kalau di dalam Markus atau Matius ya, dia bilang, Tuhan mungkin memang nggak bisa lagi nih. Cawan ini memang harus aku minum. Di situ Yesus sudah mulai ganti pemikirannya, dia ganti bahwa dia harus menerima, dia mau menerima dengan tulus dan rela. Dan di dalam kitab Lukas itu dikatakan waktu doanya seperti itu, malaikat turun dan memberikan kekuatan sama Yesus. Nah, bayangkan kalau kita berdoa tapi kita berdoa, Tuhan, utangku nggak ada, gimana dong Tuhan?
Nggak ada malaikat yang akan berikan kekuatan sama kita. Itu akibatnya setelah berdoa bukan malah tambah sukacita, yang ada tambah sedih dan sedih sampai depresi tanpa akhir. Sampai gantung diri, Dok. Banyak yang gantung Masalahnya diri. di pohon cabe kan, bukan beneran. Jadi nggak. Apa? Karena masih bisa konsul sama dokter nantinya kan? Iya. Karena tetap Jadi- bisa masuk kelas berikutnya. Kalau ada next Amin. level ya. Amin. Jadi ini ada satu pertanyaan Pak Dokter. Jadi Iya. ini pertanyaan yang sering terucapkan nih dari Robert Sitorus yang ada di Iya. yang ada di chat. Saya tunjukin lah, mungkin ini ada dari Robert Sitorus. Dan kemudian ini, Shalom Bang, kan banyak para hamba Tuhan yang meninggal, pendeta, pastor, dokter, dan lain-lain ketika melakukan pelayanan, contoh pengobatan, membantu, mereka justru terkena. Apakah Tuhan tidak melindungi mereka? Ini banyak pertanyaan yang muncul seperti ini. Iya, haleluya. Apakah Tuhan tidak melindungi pendeta tersebut, pastor tersebut, dokter tersebut yang melakukan pelayanan gitu? Oke, mungkin Pak Dokter bisa kasih jawaban. Oke. Ini harus kita melihat mungkin dengan cara pandang yang sedikit lebih jauh, yaitu kita harus melihat tentang kematian. Kita harus lihat dulu kematian ini, bahwa kematian itu adalah sesuatu yang natural, sesuatu yang biasa. Kematian itu bukan sesuatu yang luar biasa. Bahkan si Paulus sendiri berani bilang, mati itu untung, Iya. bukan hanya biasa. Dia katakan itu untung. Kalau orang bisa mati itu untung. Dan kalau hidup itu adalah bebannya, karena dia harus menjadi seperti Kristus. Jadi kalau kita melihat ada orang yang mati karena COVID-19, kalau kita berkata, oh itu berarti Tuhan tidak sayang. Loh, kita kalau mati mau ketemu siapa? Kan ketemunya ketemu Tuhan. Di mana? Kan di surga. Loh, kenapa di surga? Loh, katanya mau minta tempat yang enak, tempat yang tidak ada ratap tangis, tempat di mana Tuhan cukupkan segalanya, tempat di mana Tuhan sembuhkan semua penyakit. Nggak ada penyakit yang bisa sentuh kita di surga sana. Yes. So kalau menghadapi berita kematian, ya jawab sendiri bagaimana rasanya. Harusnya kita bisa bersuka cita. Jumpa dengan lebih cepat dengan Tuhan Yesus gitu. Malah Lebih baik, ya. malah lebih bersyukur ketika dalam pelayanan ya, Pak Dokter pergi menghadap Tuhan ya kan. Sudah dipastikan Iya dong. surga jadi miliknya, daripada pas lagi aneh-aneh, nggak ada virus, nyaman. Pas lagi buat jahat Iya. ya. Lagi sedih pula itu, lagi sedih, lagi depresi dia. Aduh, sayanglah. Untuk apa itu? Jadi untuk Robert Sitorus memang tujuan manusia itu ya memang kembali ke kekekalan. Tuhan. Kita nggak pernah Iya. tahu usia berapa, secara Waktunya. seperti apa, tapi kita yakin dan Yes. percaya perlindungan Tuhan akan turun bagi mereka yang belum waktunya pulang. Yes. Tapi kalau sudah Belum waktunya pulang, caranya mau tidur, mau COVID, mau apapun ya pasti akan pergi ya kan. Kalau sudah waktunya pulang. Jadi ada yang nanya seperti ini ya kan. Siapa yang rindu ketemu Tuhan? Ya kan? Kalau rindu siapa yang mau duluan pergi? Nggak ada yang mau. Belum selesai. Iya, enggak, bukan masalah belum selesai kan. Siapa yang pengen ketemu Tuhan kan banyak itu ya kan. Aku pengen ketemu Tuhan. Cara yang paling mantap itu kan selesai lah gitu kan, baru ketemu Tuhan kan. Tapi siapa yang mau pergi duluan? Opung-opung pun dibilang nggak mau juga opung-opung. Karena masih banyak hartanya yang terpendam. Ya, ada satu pertanyaan lagi nih Pak Dokter. Ya, mungkin Dari Ernita bisa Bruto ini. ya. Ya, dari Ernita Bruto. Silakan Pak Bang Ben. Ya, salam Pak Dokter. Ya, salam ya. Shalom. Nah, bagaimana kita bisa memperoleh penghiburan dan menyenangkan jiwa apabila terlalu banyak pikiran dalam batin? Nah, batin kita ya, dalam kurung atau pikiran-pikiran yang mendukakan dan menyiksa kita setiap saat. Wow, ngeri nih dokter. Iya, jawabannya Artinya, pasti bagaimana kalau cara kita ini ya supaya supaya bisa ya mendapatkan penghiburan dan menenangkan jiwa gitu ya. Silakan dokter. Maka caranya tetap yang saya bilang tadi. Kita udah dikasih kekuatan sama malaikat, sukacitanya pasti akan muncul, pasti. Kalau nggak percaya, coba terus sampai bisa, pasti akan muncul sukacitanya. Karena perkataan adalah berkuasa ya. Kuasa, iya dong, iya. Dan Ya. itulah yang disebabkan orang banyak pikiran katanya kan. Banyak pikiran ini sebenarnya simpel aja. Di pikirannya itu ada banyak pertanyaan kenapa, kapan, itu paling luar biasa. Kenapa ya, kapan? Kalau dia tanya bagaimana itu masih positif. Berarti ada yang bisa dilakukan. Tapi kalau udah nanya kenapa kayak gitu, sampai kapan aku kayak gini, itu udah putus asa. Udah, itu ciri-ciri pertanyaan putus asa lah ya. Iya dong.
Masa Jadi, tanya kenapa? Apa yang kita ucapkan menentukan apa yang akan kita peroleh, dokter. Haleluya, haleluya. Haleluya. Nah, ini Ayo, ada lagi baca pertanyaan lagi. nih, Dok. Oh iya, ada Saya pertanyaan lagi. berharap Ermita Brutu bisa kejawab ya, supaya pikirannya mulai tenang. Banyak doa Iya. pujian penyembahan seperti dokter ini kan nyanyi, ku percaya janjimu, saya yakin percaya ya malam ini. Ya, Nah, di, ya. di nyanyi tadi tuh, di nyanyi yang kayak tadi itu kita belajar menerima apa yang sedang kita alami. Kalau di Yes. nyanyi itu kita bilang Tuhan tolong aku Tuhan, nggak ada, itu nggak ada kuasanya. Tapi kalau kita Ya. bilang aku percaya janjimu, berarti hari ini aku sedang menderita, hari ini aku sedang kesusahan, itu juga bagian dari janji Tuhan. Yes. Pada waktunya pasti Tuhan akan bebaskan. Jangan kita yang paksa Tuhan tolong loh Tuhan, nggak tahan lagi, itu nggak ada. Itu pujian penyembahan yang nggak mendatangkan kuasa. Pikiran Aku udah tidak pernah tenang, alami. Dok. Wih, aku udah pernah alami itu Bang. Udah sampai berjam-jam aku nyanyi dan berdoa, tidak ada kekuatan yang kudapatkan. Karena dalam doa aku cuma satu, angkatlah cawan ini, angkatlah cawan penderitaan ini. Tapi Dari waktu kenaikan bilang, sampai Tuhan, keturunan tidak ada kedudukan, Dok. tidak ada kedudukan yang kudapatkan Bang. Haleluya. Aduh. Nah, baik, ada lagi pertanyaan buat dokter ini. Ini Iya. kita kenal orangnya, Ibu Intan Sagala ini, Dok. Jadi salam Pak Dokter, izin Shalom, bertanya, Pak Intan. sampai kepada pilihan dan keluar menjadi tindakan, itu sebenarnya diproduksi dari otak bagian mana, dokter? Haleluya. Dan menurut dokter, faktor apa yang membuat seseorang itu sangat sulit menerima, merespon terapi kognitif seperti Filipi 4:8, Dok? Iya, jadi sebenarnya semua pusatnya adalah di korteks tadi. Untuk menentukan ini menjadi satu tindakan, apa Iya. yang bisa kita kerjakan itu di korteks kita. Itu sebabnya kalau kita sudah bisa memenangkan korteks kita, maka kita akan mengerjakan pekerjaan dengan efektif. Di situ kita akan melihat Mazmur itu akan digenapi. Apa saja yang dikerjakannya berhasil. Karena pasti Nah. dia mengerjakan dengan benar, dan bukan hanya dengan benar, ada Tuhan yang akan memberkati pekerjaannya. Jadi saya bilang tadi, kapan Tuhan bekerja? Kalau kita berserah sama Tuhan. Lah kalau kita nggak menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan nggak akan bekerja. Kita nggak nyerah gitu, Tuhan nggak akan bekerja. Jadi kalau ada orang yang susah untuk terapi kognitif, sebenarnya bukan susah, waktunya aja beda-beda. Nah, yang perlu kita mau nggak untuk diterapi? Terapinya gampang yang saya bilang tadi. Tiap doa bilang Tuhan aku terima, Tuhan aku terima, Tuhan aku terima. Aku susah aku terima, aku lapar aku terima, aku punya utang aku terima. Nggak apa-apa. Tiap hari bilang nggak apa-apa. Nanti korteksnya langsung kebal. Dia akan bilang oh benar-benar nggak apa-apa. Baru dia akan pengaruhi sistem limbiknya. Baru baca Alkitab, oh ternyata ada Tuhan yang turut bekerja. Di situ Tuhan akan bekerja. Baru dia Virus akan pun lari, lihat, Dok. wah, virus pasti lari dong, nggak berani untuk kita. Baru masuk sedikit Haleluya. dia langsung diserang. Jadi mungkin ini Filipi 4:8 kan semuanya yang indah-indah, Dok. Haleluya. Harus dipikirkan, yang Benar. harus dilakukan. Nah, Yes. masalahnya kan gini, Dok. Banyak yang ini apa namanya pikiran yang nggak indah-indah. Artinya pikirkan istri orang, suami orang, anak-anak orang. Nah, ini yang bahaya, Dok. Haleluya. Saya kan dipikirkan bagaimana supaya kita terima apa yang memang rencana Tuhan buat kita, begitu kan? Nah, saya Iya, berharap ini terjawab dari Bu Intan ya. Saya pikirkan yang indah, karena yang indah itu juga akan menanti kita. Amin ya. Haleluya. Sulit. Jadi saya malah berpikir gini, dengan masa corona ini Tuhan sedang membuktikan satu ayatnya itu kan banyak di Mazmur, bahwa kasih setia Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Amin. Nah, kalau kita udah kebiasaan aja bilang, oh kasih setia Tuhan tetap untuk selamanya. Benar. Ini corona loh. Bisa nggak bilang bahwa ini adalah kasih setia Tuhan yang sedang tetap untuk selama-lamanya. Itu. Jadi fokusnya tetap satu lah. Tetap Tuhan aja. Kira-kira gitu. Amin. Haleluya. Iya, terjawab sudah ya. Ya, saya mau tanya ini Pak Dokter. Pak Dokter Iya, kan Pak aktif Pendeta. sekali nih dalam pelayanan kan. Iya, Saya mau tanya, iyalah aktif sekali lah kan. WL, ada di kampus, ada di mana gitu kan. Sampai saya juga kemarin pas datang itu, wow, itu semuanya respeknya luar biasa sama dokter gitu. Semua Namanya anak-anak juga dosen, kan mereka takut sama dosennya Pak. saya bilang wah ini luar biasa nih gitu kan, sampai saya salut dan saya lihatnya itu wow gitu. Pertanyaannya gini, sejak kapan Pak Dokter memutuskan untuk melayani? Udah pas kuliah kah atau sebelum kuliah kah, untuk memang benar-benar terjun dalam pelayanan? Mungkin biar teman-teman yang mahasiswa dan anak-anak sekolah tahu gitu, bahwa sekelas dokter juga yang sibuk dengan pekerjaan, yang sibuk dengan anak istri,
tetapi tetap masih apa ya namanya, tetap produktif dalam pelayanan ke mahasiswa, WL gitu. Ini sejak kapan Pak Dokter mulai dan kenapa memutuskan untuk terjun ke situ? Iya. Ya, silakan. Sebenarnya kalau ditanya sejak kapan, sejak tingkat 1 ya, tingkat 1 kuliah. Itu kayaknya masa yang paling kelam dalam hidupku gitu. Iya, ya. Karena masuk di kedokteran juga bukan cita-citaku. Wow. Cita-citanya papa saya. Tapi waktu tingkat 1 itu papa saya juga dipanggil Tuhan. Di situ marah juga sama Tuhan. Apa sih maksudmu Tuhan? Kau yang mau aku di kedokteran melalui bapakku, tapi bapakkunya kau panggil duluan gitu. Di situ momennya amburadul, nggak ada uang, semua nggak ada. Saya pernah harus jalan kaki ke kampus dari Jalan Dr. Mansur sampai ke Jalan Bambu di Gaharu. Itu kira-kira kalau jalan kaki itu 2 jam karena nggak punya uang. Dan waktu udah bisa beli sepeda motor, kerja saya juga ngajar sampai malam, ngajar naik sepeda motor butut-butut, kena hujan. Pokoknya aduh, lihat teman-teman semua bisa happy-happy gitu ya, main-main kartu, duduk di kantin. Lah kalau saya mah nggak bisa sempat kayak gitu karena harus jalan lagi ke belakang, ke perpustakaan yang jauh itu. Di situ kan bukunya ada, kalau beli buku saya nggak punya duit, maka terpaksa harus perpustakaan. Nyatat, kadang sampai ditegur lagi. Itu kok kamu bawa buku ke perpustakaan? Lah saya mau nyatat, gimana saya mau ingat, saya bilang gitu. Sampai harus diperiksa tas, semua diperiksa. Ya udah deh diperiksa deh, terserah. Saya memang nggak punya uang, saya bilang gitu. Jadi sejak itu saya melihat nggak tahu lagi mau buat apa. Saya waktu itu jalan aja tuh. Lagi pulang dari rumah, tiba-tiba aja ada dulu di Medan Plaza gitu. Itu momen aja. Tapi saya waktu itu pun tidak berjemaat di situ. Di GB Medan Plaza saya duduk ikut ibadah dan di situ kayaknya Tuhan tunjukkan dirinya aja. Aku bisa tolong kau, kira-kira gitu. Dan mulai saat itu aku berjanji kayaknya memang nggak ada lagi sih tempat pengharapanku. Karena dulu doanya cuma satu, Pak. Kalau bisa besok nggak usah bangun, mati aja gitu. Nggak sanggup lagi. Tapi mau bunuh diri nggak sanggup. Itu dia. Hopeless lah ya. Tipe kayak hanya hopeless aja tapi nggak berani bunuh diri gitu. Ya sudah, akhirnya di situ Tuhan bawa aja lah. Apapun yang saya kerjakan waktu itu ya saya ikut aja. Kalau ada orang suruh nyanyi, saya nyanyi. Main musik, saya main musik. Pokoknya dulu, semerawut aja lah, dikerjakan aja. Pokoknya semua buat Tuhan. Ya sudah, manisnya buat Tuhan, kira-kira gitu. Gitu Pak. Wow, ya, haleluya. Luar biasa ya. Haleluya. Nah, berarti Pastor Mario ini waktu kita nggak terasa ya, harus. Nggak apa-apa, dokter masih bisa. Kita kan telat tadi, jadi ini gitu. agak sedikit apa namanya? Saya excited sekali dengan Pak Dokter gitu kan. Artinya dalam segi membantu, dalam segi melayani gitu kan, luar biasa. Jadi saya pikir gitu kan, wah pasti Pak Dokter ini sejak masa kuliahnya pasti dengan keluarga yang luar biasa juga seperti itu. Ternyata ada masa kelam yang seperti itu kan. Jadi biar teman-teman yang lagi kuliah, yang lagi memang mungkin masa kelam gitu, biar bisa menemukan motivasi untuk tetap maju ya, meskipun susah sekali gitu. Iya kan Pak Dokter ya. Nah itu. Ya model yang saya ambil juga dari Alkitab, Yusuf. Itu model yang saya ambil. Kayaknya kok bisa pas gitu ya dengan kehidupan saya gitu. Dicampakkan, pokoknya dihianati. Ya ternyata semua itu Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Lah mungkin kalau aku tolak itu dulu semua apa yang terjadi sama hidupku, mungkin gak seperti sekarang. Sama kayak Yusuf. Kalau ditolaknya aja dia lari dari rumah si Potifar, dia gak bisa berakhir menjadi orang nomor 2 di Mesir. Pasti cuma balik lagi kampung halamannya. Kelaparan lah orang itu nanti kan, kira-kira begitu. Iya, jadi itu tadi saya bilang, makanya makanya dia bilang menerima saja. Hari ini Tuhan bawa kemana? Oke. Hari ini Tuhan jumpakan sama orang yang jahat? Oke. Hari ini Tuhan jumpakan sama orang yang mencuri uang kita? Oke, gitu. Wow. Belajar untuk menerima memang sangat gampang untuk diucapkan, Dok. Tapi terkadang ini membuat kita bisa saat itu juga down dan makin down dan artinya bisa. Abang baru bilang gampang untuk diucapkan, itu kasih setia Tuhan loh. Kalau Tuhan masih izinkan kita bisa bicara, cukup bilang aja. Karena Tuhan udah letakkan kuasa di lidah. Maka saya bilang, hanya untuk ngomong itu apa sih payahnya? Aku terima Tuhan, gak apa-apa. Oke, hari ini gak rela. Besok bilang lagi, aku terima Tuhan, gak apa-apa.
masih belum rela. Besok bilang terus dibilang itu otomatis dia akan rela karena dia punya kuasa. Dia akan Itulah menguasai artinya berserah seluruh sama pikiran. Tuhan, Dok. Haleluya. Iya benar, Bang. Iya, karena ketika kita berserah sama Tuhan, saya yakin ya Tuhan akan turun tangan buat kita ya. Amin. Nah, jadi mungkin ini pertanyaan saya yang kalau bilang terakhir lah, Dok, karena suara dokter kan bagus nih. Iya. Suara dokter bagus dan sudah inilah. Nah, ini bisa nggak hubungkan, Dok? Hati yang gembira adalah obat yang manjur malam hari ini dengan pujian atau penyembahan orang dokter pada malam hari ini. Silakan. Dihubungkan dengan pujian. Maksudnya gimana? Pujian, penyembahan, artinya lagu ini apakah memang ya kalau hitung persenannya membuat kita sukacita nggak di tengah-tengah kondisi sekarang? Nah, mungkin bagaimana kita, apakah ya cukup nyanyi baru masalah selesai, kira-kira begitu? Iya, benar. Jadi gini, otak kita itu punya sensor yang dia sangat sensitif dengan nada. Kalau nadanya ini frekuensinya ketemu pas, maka dia akan gampang diterobos. Yang tadinya bebal gitu, maka dia akan terbuka pintunya. Nah, itu sebabnya harus ada pujian penyembahan dalam hidup kita. Dan di Mazmur pun dikatakan begitu kan, nyanyikanlah nyanyian rohani. Sebenarnya bukan nyanyian rohani itu yang otomatis langsung bisa mengubah kita, tapi pintu pertama yang paling gampang itu untuk menyentuh hati sistem limbik tadi adalah dengan nada-nada. Yes. Nah, nada-nada gitu. cinta ya, Dok. Nada-nada cinta kepada Tuhan. Haleluya. Kepada Tuhan. Aduh, luar biasa lah ya kan. Berhubung saya melihat supaya kita nggak terlalu tegang ya. Yang mendengar juga malam hari ini tidak terlalu karena ketika kita bersukacita kelihatan malam hari ini maka semuanya terberkati. Amin ya. Yes. Sangat luar biasa. Jadi ini dokter, biar aja lah aku nambah satu lagi lah, biar aja itu dari terakhir dari Bang Benny kan. Oh, dari aku kan belum terakhir. Gak apa-apa lah, sekali-sekali ya kan Pak Dokter. Ini kapan lagi di radio kan, ya, harus 5 menit lagi, 2 menit lagi gitu. Iya. Kan ada timing. Kan punya kita. Iya. Orang-orang nggak mau nonton ya sudah, kira-kira gitu ya. Jadi dokter kan suka streaming juga nih kan. Saya lihat, gara-gara lihat streaming dokternya, makanya saya bilang, dokter berkati kita lah gitu kan ke ini anak-anak muda gitu. Jadi Pak Dokter suka streaming, memberkati, nyanyi gitu kan. Saya lihatnya, wah ini sekali-sekali maunya memberkati kita lah gitu kan. Berhubung saya juga udah pernah ke No Man's Land juga kan. Iya, maka saya membawakan diri saya lah bertanya gitu. Kira-kira kan dokter ini kan membawahin beberapa mahasiswa yang dalam pelayanan kan. Iya. Jadi kan pasti banyak itu mahasiswa itu yang punya karakter-karakter yang berbeda-beda gitu kan. Ya menurut Pastor ya secara pribadi, karakter yang seperti apa dari seorang mahasiswa yang benar-benar membuat dokter itu pusing 7 keliling menanganinya? Waktu dalam pelayanan, contoh bebal, pemalas, pemberontak, pengkhianat, atau seperti apa ini? Yang paling benar-benar biar mana tahu dia dengar kan dokter. Iya. Malam ini saya bilang sama Bapak ya, saya menerima apa adanya aja karakternya. Itulah titik awal saya bisa menikmati pelayanan itu, Pak. Jadi segala macam orang sudah dilihat ini oleh dokter ini. Gini, saya nggak pilih-pilih aja, Pak. Ya udah, kalau Tuhan bawa si A yang karakternya seperti begitu, ya saya puji Tuhan. Karena dia juga bukan domba saya. Itu dombanya domba milik Tuhan, kira-kira gitu. Bukan saya juga gembala yang agung, kan saya cuma alatnya Tuhan saja. So kalau Tuhan bawa siapapun dengan karakter apapun dalam pelayanan saya open. Aduh Pak, kalau soal dihianati ya udah nggak sedikit Pak, tapi kita bersyukur aja. Karena tetap dokter, Allah terus bekerja dalam segala hal. Dalam segala sesuatu. Karena Tuhan bisa pakai dia, ya kan? Yes. Tuhan pakai Potifar yang jahat, Tuhan pakai si Firaun yang jahat kok untuk bisa mengangkat sengaja ya Dok ya, dikeraskan hati ya Dok. Sengaja. Biarin aja Pak. Santai aja Pak, semangat Pak. Iya. Wah, jadi ini permintaan juga, jangan cepat-cepat kali kata ada Ibu Intan bilang jangan buru-buru katanya gitu. Masih menikmati ternyata. Jadi kan gini Pak Dokter kan, tugas sebagai dokter itu kan menyita waktu. Saya kenal beberapa teman-teman yang dokter juga gitu kan. Kalau udah capek dari, apalagi udah pusing dengan pasien segala macam, pasti nggak akan mood lagi untuk lakukan sesuatu. Tapi saya lihat kan dokter bukan hanya
di kampus, bukan hanya di rumah sakit, tapi di gereja juga gitu kan. Artinya banyak hal gitu. Pernah nggak kira-kira tiba-tiba susah untuk aduh ini harus ditinggalin lah ya yang salah satunya gitu. Aku kayaknya nggak punya ini lagi. Waktu dokter merasa seperti itu, apa obatnya dokter buat gitu? Kalau ditanya pernah, pasti pernah ya Pak ya. Ya, Semua pasti pernah mengalami seperti itu. Obatnya cuma satu. Aku bilang ya udah Tuhan, Kau tidak akan pernah membiarkan pencobaan-pencobaan padaku yang melebihi kekuatanku. Itu salah satu ya. Jadi kalau Tuhan sedang percayakan aku ketemu dengan pasien tertentu, mungkin pasiennya cuma 2 atau 3, berarti Tuhan sedang membuka jalan aku untuk pelayanan di gereja lebih banyak. Tapi kalau nanti misalnya Tuhan buat pasiennya agak lebih banyak dikit, Tuhan juga tahu kayaknya nggak dapat jadwal juga di gereja, kira gitu Pak. Jadi saya berpikir ya sudah ada kok yang mengatur itu. Tak usahlah aku yang tahu kekuatanku pun Tuhan. Haleluya aku bilang. Ini baru keren. Jadi cocok judulnya ya kan, cocok tema malam ini. Hati yang gembira Ketawa obat terus manjur. kan Pak. Iya, janganlah pula kita ya kan, kita kasih tema hati yang gembira obat yang manjur. Iya, bayangin aja, masalah yang kita bicarakan tapi ketawa kita Pak kan. Oh iyalah. Setuju Bang Benny. Ya, harus lebih sukacita, lebih powerful lagi. Tapi memang tadi Bu Intan tadi, Pastor Marihot, buat Pak Dokter, memang tadi soal Filipi 4:8. Mungkin belum ngena kali menurut dia. Mungkin gini Dok, apakah ada hubungan Filipi 4:8 sesuai apa dengan medis gitu Dok? Kan ini kan pikirkan yang indah, pikirkan yang manis. Nah, jadi yang saya ingin tahu aja, tadi siapa tahu secara pandangan kedokteran firman Tuhan Filipi 4:8 Dok, gimana? Oh iya, itu ada dengan medis. Karena kan dia bilang pikirkan. Jadi bicara tentang pikiran, bicara tentang korteks tadi. Yes. Jadi kita yang menentukan apa yang boleh ada di dalam korteks kita. Yes. Saya pikir kalau kita mencari-cari yang di dunia ini yang sedap, yang indah, yang layak dipuji, itu pasti sulit kita cari. Tapi Tuhan kan penuh dengan kasih setia. Coba kita pikirkan Tuhan, dialah yang sedap, yang indah, yang mulia, yang layak dipuji. Itu Tuhan. Jadi Tuhan kasih jalan. Gak usah kita capek mikirkan dunia ini. Apa yang mau kupikirkannya tentang di dunia ini supaya itu yang sedap, mulia. Gak ada. Otak kita akan kecewa ya Dok ya. Apa yang terlalu kita pikirkan bilang ya. Dunia ini yang begitu besar dan luas. Cuma bisa Tuhan. Luar biasa ya. Luar biasa kan. Baik. Saya sangat senang ya. Karena memang apa yang kita sharingkan pada malam hari ini membuat kita semuanya bersuka cita. Haleluya. Memang kehadiran channel Yabes Ministry ini membuat kita selalu terinspirasi. Nah, jadi buat seluruh yang like malam ini ya kan. Jadi saya sangat suka cita sekali ya. Bang Benny juga mensupport, tim-tim yang lain juga mensupport. Tapi ini satu lagi. Bang Benny. Satu lagi terus tuh. Saya sudah mau end ini, dia masih terus satu lagi. Terakhir masih anak muda Dok. Lepas juga terakhir. Gak tahu apa yang mau ditanya jadinya. Silakan Bang Benny. Gini Dok, ini yang mau nanya ini kan masih single Dokter. Iya. Jadi supaya kalau kita kan, saya sudah punya anak 2 kan, istri 1. Dokter sudah punya anak 3 ya Dok ya? 3 Pak. Jadi yang malam ini Pastor Mario ini belum punya pasangan, ini masalahnya Dok. Oh, astaga. Nah, ini udah tahu. Dia terima nggak malam ini kan begitu? Udah tahu ya? Dia nggak menerima. Bener Bang, itu bener. Udah terima kan Pak Pendeta? Jadi gini, berhubung dengan itu, mungkin ini mewakilkan anak-anak muda yang mendengar ini malam hari ini. Dokter, coba gimana caranya, gimana sukacita ketika diputuskan? Diputuskan secara ini kan, tiba-tiba putus gitu kan. Contoh tiba-tiba dia hadapin COVID, pasti imannya langsung, pasti imunnya langsung drop ya? Gitu kan ya. Gimana? Mungkin bukan ada yang pasangan lagi kan Pastor Marihot? Iya. Makanya tadi karena disinggung single kan atau sendirian kan, saya tetap sukacita. Saya tetap sukacita gitu. Haleluya Pak. Dibanding yang gini loh, tiba-tiba udah sayang-sayangnya gitu kan, tiba-tiba putus. Putus, iya benar Pak. Lebih bagus kan, nggak punya pasangan kan Pak. Kok pas masa corona pula putusnya kan gitu kan? Kesentuh sama corona langsung habis gitu. Maka mungkin ada yang dengar ini ya, lagi ngalamin itu Pak Dokter kan. Jadi kira-kira tips terbaik untuk mereka. Wah langsung, aduh aku kali itu katanya mungkin ya kan. Iya benar. Paling terbaik. Gimana caranya mereka yang sudah jadi mantan gitu kan.
biar bisa tetap Ini imunnya ini udah putus Supaya nih. tidak baper Iya. gitu dok. iya ya Oh, tidak udah baper, putus ya. Imunnya tidak drop gitu kan bagi mereka yang Iya. selesai kita UNIN gitu. Yes. Harusnya pesta dong, pesta. Masa di tengah COVID diputuskan ya dok ya? Gak apa-apa. Ada Semua Pak indah Irwan. pada waktunya. Ada Pak Irwan bilang curhat pribadi ini enggak. Kalau saya mah masih ini ya kan. Masih single yang kuat. Haleluya. Haleluya. Silakan Pak Dokter. Ya kalau saya ditanya ya, Ya. yang udah juga pernah putus-putus nyambung juga kan pasti semua udah pernah ya. Saya berpikir satu hal aja bahwa yang membuat institusi rumah tangga itu kan haknya Tuhan. Yes. Yang tahu yang terbaik buat kita juga Tuhan. Jadi kalau putus berarti itu adalah message, pesan dari Tuhan bahwa bukan dia pasanganmu. Yes. Nah, supaya bisa ketemu sama yang nanti disediakan Tuhan samamu, kau harus move on. Kalau kau lihat terus pacarmu yang lama, tak bisa kau melihat pacar yang baru yang mau Tuhan sediakan bagimu. Yes. Haleluya. Haleluya. Saya setuju ini. Itu yang Ya, paling keren. Buat semua yang mendengar pada malam hari ini, khususnya yang belum, yang masih single ya. Gini Bang Ben, karena jatuh cinta itu berhubungan dengan hormon endorfin kan. Haleluya, Wih, yes. haleluya. Artinya gini, dan kebalikannya kan Bang Ben. Artinya ketika Pak Dokter ya kan, ketika putus berarti hormon endorfinnya hilang kan? Dan malah Nah, itu karena nggak cinta Tuhan, Pak. Hmm. Hormon endorfin itu bukan hanya cinta sama sesama manusia kita, Pak. Waktu kita cinta Tuhan, itu endorfin keluar, Pak. Berarti harus dua dong cintanya waktu jatuh cinta ya. Jangan cinta Ya karena dong. manusia aja ya. Jadi cinta Iya Tuhan yang dong, melaju. iya. Kalau N Benar, pun Pak. masih ada Nggak cintanya ya. apa-apa, masih ada Tuhan. Wah, luar biasa. Wow. Ada solusi buat Bang Marihot ini. Oh no. Oh Kalau no, saya, yes. Kalau saya tetap suka cita ya kan. Datang Haleluya. haleluya. Belum datang Haleluya. hajar terus. Haleluya. Tetap melayani bilang ya. Oke lah. Semua Bang indah Benny. pada waktunya. Ya amin. Silakan Bang Benny ya. Iya, jadi luar biasa malam ini spesial sekali karena memang tema kita hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, jadi buat seluruh yang live malam hari ini terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita semua dan Yabes Ministry The Power of Sharing dan ini hadir setiap malam. Besok kita hadir lagi Pastor Marihot ya. Ya. Narasumbernya boleh kasih tahu besok siapa? Besok ada dari Jakarta seorang hamba Tuhan dan seorang pengusaha juga beliau. Saya belum pernah ketemu tetapi ada teman yang sampaikan dan saya minta tolong gitu dan ternyata beliau mau dan besok ketemu lagi. Jadi untuk Dokter Joseph jangan jemu-jemu ya. Ya. Siap. Kalau bisa Iya ini dong. banyak anak-anak muda dan banyak juga tadi anak-anak no mention itu yang saya punya itu di-share kembali ya. Saya mungkin ini ada beberapa anak no mention ya kan. Kenal lah ya Pak Dokter ya dosennya ya. Jangan takut Halo. aja kalau Nanti kalau kita undang lagi harus siap ya Pak Dokter ya. Wah, Siap, Pak. itu Siap. Bang Benny langsung main. Oh iya Nanti dong, Bang Benny karena malam sekali-sekali ini ke juga streamingnya inilah sekali-sekali Bang Benny ke streamingnya Dr. Joseph main musik siap. suruh gitu main musik. Karena sebelum nanti kita akan tutup, nanti kita akan bawa dokter untuk nyanyi dulu kan begitu ya. Haleluya. Harus Lagi begitu ya? ditutup Iya. dengan lagu Ya, spesial malam hari haleluya. ini buat kita Haleluya. semuanya. Namun sebelum ditutup ya, buat seluruh yang mendengar pada malam hari ini, buat Yabes Ministry dan The Power of Sharing malam hari ini, nah ini ada permohonan doa yang mungkin kita akan share setiap tayang. Jadi hubungi kita ya di 0813-4266-3808 atau 08. Yes. Sekali lagi 0813-4266-3808. Jadi ini permohonan doa. Boleh WA kita ya Pastor Marihot ya. Ya, Nah, boleh. jadi kita siap untuk berdoa buat semua bapak dan ibu yang mungkin melihat siaran ini ya, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus boleh sampaikan permohonan doanya buat kita semuanya supaya kita bisa berdoa karena saya percaya ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh maka Tuhan akan jamah ya. Amin. Nah, jadi ini malam hari ini dan sekali lagi terima kasih ya kita sampaikan kepada Dr. Joseph Sibarani, spesialis penyakit dalam. Terima kasih Dok sudah memberikan inspirasi buat kita semuanya dan tentunya terima kasih juga buat yang masih single
yang masih mendengar pada malam hari ini, buat Haleluya. Pastor Marihot yang masih single. Ya, kita doakan dokter supaya Pastor Marihot setelah COVID ada undangannya buat kita semuanya. Haleluya. Dan buat yang masih tertunda, ya, yang live malam hari ini, karena memang di COVID ini kita sarankan jangan dulu melakukan hal yang seperti itu. Belum muhrim kan begitu ya. Nah, jadi malam ini juga kita boleh sampaikan buat anjuran pemerintah ya. Nah, jadi kalau keluar jangan lupa pakai masker. Saya lihat dokter masih sampai sekarang ini ada yang belum pakai masker. Artinya merasa kuat, karena pernah juga saya bilang di Diabetes Ministry bahwa yang kita lawan bukan ya seperti Kelihatan. orang yang kita lihat kan begitu ya dok ya. Nah, kemudian kita nggak bisa lawan dengan senjata sehebat apapun. Nah, artinya kita mulai ikuti anjuran pemerintah. Nah, jadi ini akan memberkati setiap kita dan melindungi setiap kita. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, kan begitu ya. Nah, kemudian jangan jabat tangan dulu, mungkin salamnya seperti salam sehati ya. Yes. Nah, jadi satu ayat penutup mungkin ini sebelum kita akan serahkan kepada dokter, dan nanti satu lagu dari Dokter Joseph, kemudian langsung ditutup doa oleh dokter ya. Nah, jadi satu ayat firman Tuhan, Mazmur 37 ayat 4 berkata, dan bergembiralah, bukan karena kita pada malam hari ini, tetapi karena Tuhan. Maka apa yang diinginkan hati kita semuanya akan tercapai. Saya percaya biarlah sukacita bukan dari dunia ini, tapi sukacita dari Tuhan. Saya yakin ini akan bisa kita alirkan buat seluruh orang yang mendengar kita, melihat kita. Jadi kalau sukacita yang dari dunia ini terbatas ya dok ya. Ya, buat Pastor Marihot, tapi sukacita yang dari Tuhan itu tidak terbatas dan akan memberikan sukacita buat semua orang yang lain. Nah, demikian dari saya. Mungkin dari Pastor Mario ada lagi? Ya, terima kasih dokter untuk sudah memberkati kita semuanya. Tetap semangat, tetap antusias, diberkati pelayanan dan keluarganya. Amin. Jadi kita serahkan untuk Pak Dokter, bawakan satu pujian ya. Bahan, silakan Pak Dokter. Mari kita menerima semua yang sedang kita alami saat ini. Kita terima saja. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ini doa kami Tuhan. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Kami menerima apapun yang datang dalam hidup kami. Sebab kami percaya Engkau turut bekerja
dan Kau mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang Tuhan, kami kembali mengucap syukur kepadamu Tuhan buat hari-hari yang boleh kami lalui. Tuhan, sudah lebih daripada 2 bulan kami harus berada di rumah saja hari-hari ini Tuhan. Kami harus menjalani masa daripada pandemi COVID-19. Tapi malam ini Tuhan, mungkin ada di antara kami yang belum bisa menerima semua ini. Malam ini kami mau berkata, Tuhan, kami terima semuanya. Kalau kami harus menjalani masa di mana kami hanya boleh di rumah saja, kami akan terima itu Tuhan. Kalau kami boleh mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, kami terima Tuhan. Kalau kami boleh kesulitan, kami tidak bisa bekerja, kami terima Tuhan. Kalau kami mungkin ada yang merasa mulai bosan di rumah, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Hari ini kami berkata, kami terima semuanya itu Tuhan. Dengan rela, dengan ikhlas Tuhan. Sebab kami percaya waktu kami menerima semua itu tandanya kami siap untuk berserah kepada Tuhan. Dan waktu kami sudah berserah kepada Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau akan memerintahkan malaikat-Mu untuk mencurahkan kekuatan bagi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinga Tuhan tidak kurang pendengaran untuk mendengarkan setiap seruan kami. Maka pada waktu itu Tuhan pasti akan membebaskan kami, Tuhan pasti akan menolong kami, sehingga kami akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang melewati masa-masa yang sukar ini. Hamba berdoa ya Tuhan untuk saudara yang sakit saat ini Tuhan, biarlah pada saat ini bukan terfokus kepada penyakitnya, tetapi dia mulai terfokus kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan segala macam penyakit. Bukan lagi terfokus kepada kesulitannya, tapi terfokus kepada tangan Tuhan yang ajaib, yang menyediakan segala sesuatu tepat pada waktunya. Bahkan kami belajar ya Tuhan, melewati masa-masa yang sukar dalam keadaan kondisi ekonomi seperti saat ini. Engkau perintahkan kami ya Tuhan untuk melihat kepada burung di udara yang tidak bekerja, tidak menabur, tidak menuai, tetapi ada Bapa di sorga yang memeliharanya. Demikianlah Bapa yang di sorga akan memelihara setiap kami Tuhan. Berkati hamba-hambamu yang sudah bekerja keras untuk pelayanan di Yabes Ministry ini Tuhan. Berikan pengurapan lebih lagi Tuhan, sehingga Kau akan pakai pelayanan ini untuk sampai menjamah begitu banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan di dalam nama Yesus. Kalau Engkau yang berjanji bahwa tembok-tembok gereja akan diruntuhkan, tetapi firman akan sampai ke ujung-ujung bumi, hamba percaya di dalam nama Yesus, Yabes Ministry akan menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan sampai kepada ujung-ujung bumi. Dan kami tahu Tuhan, Engkau yang berjanji, kalau firman sudah sampai kepada ujung bumi, maka waktumu sudah dekat. Dan kami akan menyambut dengan sukacita, Maranatha, bahwa Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Dan Amen. Tuhan Yesus akan memerintah bersama dengan orang-orang percaya. Sampai Kau sediakan bagi kami langit baru dan bumi baru, di mana tidak ada satu penyakit pun, tidak ada ratap tangis, yang ada hanya sukacita dan damai sejahtera bersama dengan Tuhan.
bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kami kembali menyerahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih dokter, Tuhan berkati. Yes, semuanya. amin. Terima kasih Pak Dokter ya. Wow, luar biasa. Sama-sama, Pak. Tetap maju terus ya. Oke Bang Amin, Beni, Pak. silakan. Pamit kita ya Bang Beni. Oke, Mungkin pamit Bang Beni buat yang semuanya. pamit Sampai ya. ketemu kita besok ya dengan program yang sama. Tentunya di pukul 21 ya, Pastor ya. Yes. Oke. 21. Tuhan Oke, Yesus Tuhan memberkati buat kita berkati. semua.